Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrija Ramadhani. Selamat pagi Bapak dan Ibu penilai sertifikasi dosen. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Pada video ini, mata kuliah yang saya ambil sebagai contoh adalah Farmakoterapi 1 dengan jumlah SKS 2 SKS. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini adalah diskusi, studi kasus, dan critical appraisal yang dilaksanakan baik secara offline maupun online. CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu 1. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, mampu memahami konsep teoritis farmakoterapi, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Selanjutnya, mampu memahami prinsip pemantauan terapi obat dan sediaan farmasi lainnya untuk memastikan keamanan penggunaannya. Adapun CPMK untuk mata kuliah ini yaitu menguasai dan mampu mengevaluasi tata laksana terapi yang rasional pada berbagai kasus sistem kardiovaskular dan sistem saraf. Deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah yang mempelajari tentang tata laksana terapi rasional pada berbagai kasus sistem kardiovaskular dan sistem saraf dengan bahan kajian sebagai berikut. Yang pertama, tata laksana terapi hipertensi, terapi gagal jantung, terapi ischemic heart disease, terapi aritmia, terapi hiperlipidemia, terapi stroke dan obat-obat yang mempengaruhi darah, terapi pain management, terapi headache, terapi anestetika lokal dan umum, terapi skizofrenia, terapi penyakit depresi, terapi Alzheimer, epilepsi, ansietas, dan sleep disorder. Referensi yang saya gunakan, salah satunya adalah buku hasil karya saya sendiri, yaitu buku dengan judul Farmasi Klinis di Era Digital, Peluang dan Inovasi Teknologi. Kemudian referensi lain seperti Dipiro, Stockley, dan PMK tentang tata laksana terapi penyakit. Untuk referensi pendukung yang digunakan pada mata kuliah ini cukup banyak, mencakup jurnal-jurnal penelitian yang mendukung dalam pembelajaran, studi kasus, dan critical appraisal. Aspek penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari tugas 20%, UTS 40%, dan UAS sebanyak 40%. Berikut adalah contoh video saya dalam pengajaran mata kuliah Farmakoterapi 1. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah bisa ketemu lagi. Sebelum kita mulai perkuliahan, dulu satu orang pimpin doa dulu. Sebelum mulai perkuliahan pada pagi ini, alhamdulillah berdoa kepada Allah dan wajib di berdoa untuk silakan. Oke, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang farmakoterapi hipertensi. Sebelum mulai perkuliahan, silakan teman-teman cek HP-nya dulu untuk presensi. Oke, waktunya 2 menit untuk presensi. Kemudian untuk materi pembelajaran sudah saya share di ini ya. Nanti dicek di link yang saya berikan.
ini adalah lanjutan dari materi farmakologi yang sudah pernah kita bahas sebelumnya ya tentang hipertensi. Oke, ada yang ingat hipertensi itu apa sih? Ya, silakan. Hipertensi itu tekanan darah sistol diastole itu di atas 140/90. Oke, baik, singkat ya. Untuk pembelajaran pokok bahasa kita hari ini, ya, kita akan membahas tentang hipertensi. Untuk sub CPRK-nya, mahasiswa mampu menjelaskan dan mengevaluasi tentang tata laksana terapi hipertensi. Hari ini kita akan membahas secara diskusi dan membahas tentang studi. Lanjut untuk metode ya, dan referensi yang bisa teman-teman gunakan sama untuk sebelumnya ada video, kemudian ada kartun, kemudian ada evaluasi. Adapun objektif yang hari ini teman-teman harus ketahui, harus teman-teman pahami. Yang pertama bisa mengidentifikasikan dan bisa menentukan klasifikasi dari hipertensi, kemudian mendiskusikan efektivitas dan pengobatan yang tepat serta lifestyle yang tepat, kemudian mendeskripsikan target dari terapinya, kemudian memahami tentang perbedaan dari terapi farmakologinya, dan mengidentifikasi obat mana yang digunakan sebagai first line atau second line dari terapi. Topik yang akan kita bahas sama definisi farmakologi, kondisi normal, tidak normal, pada titik pengobatan, tujuan pengobatan, algoritma dan monitoring. Oke, nah ini ada kertas. Ya, soalnya teman-teman kerjakan dulu di kertasnya. Obat anti hipertensi golongan apa yang dapat menyebabkan batuk? Yang kedua, obat diuretik apa yang digunakan pada pasien dengan clearance kreatinin kurang dari 30 ml/menit? Yang ketiga, first line pada terapi hipertensi wanita hamil. Oke, silakan. Terlihat sudah banget. Nomor satu, obat anti hipertensi golongan apa yang dapat menyebabkan atau mempunyai efek samping? Obat diuretik apa yang digunakan pada pasien dengan clearance kreatinin kurang dari 30 ml/menit? Ketiga, pilihan first line pada terapi hipertensi wanita. Ya, oke. Ya, disimpan dulu kertasnya. Sekarang kita akan masuk pembahasan. Pertama terkait definisi. Apa sih hipertensi? Yaitu pada saat pengukuran tekanan darah secara berulang, tekanan darah sistoliknya itu lebih dari 140 mmHg dengan diastolik lebih dari 90 mmHg. Bagaimana cara mengukur tekanan darah? Ada nama alat yang disebut dengan sphygmomanometer. Kalau dulu ya air raksa mungkin masih ada beberapa yang pakai sebelah kanan. Sekarang udah kebanyakan pakai digital. Untuk klasifikasi tekanan darah yang bisa kita lihat di sini. Untuk beberapa diagnosa dengan indikasi lain. Contohnya hipertensi dengan diabetes pada usia lebih dari 60 ya. Ini lebih dari 160 dengan tekanan darah lebih dari 90 dan seterusnya. Di sini ada dengan diabetes, ada dengan PGK, stroke dan diabetes kemih.
Kemudian clinical evaluation. Target dari clinical evaluation ini untuk bisa menentukan yang pertama, apakah pasien ini menderita hipertensi primer atau sekunder. Yang kedua, target organisasi. Yang ketiga, resiko kardiovaskular lain. Disebut hipertensi primer atau idiopatik karena penyebabnya tidak jelas dan disebabkan multifaktorial, bisa dari genetik, kepekaan terhadap stres, reaktivitas terhadap vasokonstriktor dengan stres fisik dan obesitas. Kemudian untuk hipertensi sekunder ini bisa ditelusuri kemungkinan penyebabnya. Yang pertama bisa karena penggunaan obat lain, contohnya di sini ada kortikosteroid, ada estrogen, kemudian ada NSAID. Ada yang ingat NSAID apa? Pereda nyeri. Kepanjangan dari NSAID apa? Ya, non-steroidal dan non-steroid anti-inflammatory drug, NSAID. Dan itu bisa meningkatkan tekanan darah dan seperti sudah kita bahas sebelumnya pada pelajaran farmakologi. Oke, kemudian ada antidepresan, kemudian ada obat lain, bahkan juga dengan makanan. Contohnya di sini ada soju atau natrium. Ini bisa meningkatkan tekanan. Kemudian faktor resiko dari hipertensi, pertama ada excess body weight atau kelebihan berat badan, kemudian kelebihan intake atau asupan dari kalorinya, kemudian aktivitas fisik yang rendah, tidak mencukupi sesuai dengan rekomendasi minimal 2 kali seminggu dengan intensitas ringan atau ringan. Nah, kalau kurang dari itu maka ini akan meningkatkan faktor resiko terjadinya hipertensi dan resiko kardiovaskular. Kemudian rendahnya intake dari buah-buahan, sayuran dan kaldu, kemudian kelebihan dari yang di sini maksudnya adalah minum alkohol yang berlebihan. Oke, kemudian medical historinya menggunakan obat herbal dan tidak konsultasi dengan dokter, penggunaan sendiri. Kemudian ada riwayat keluar dari hipertensi, kemudian kardiovaskular. Kemudian patofisiologinya, tekanan darah itu terdiri dari kardion output dan resistensi peribel. Kardiak output terdiri dari apa saja? Ada 3. Kardiak output ingat lagi 1 volume cairan. Kedua, hulunya tuh kanker, frekuensi jantung. Yang ketiga, frekuensinya udah. Satunya kontraksi. Ya. Karena dia berbanding lurus, jika terjadi kenaikan pada satu indikator ini, maka tekanan darahnya akan meningkat.
Contohnya, jika jantungnya karena suatu kondisi berdetak lebih keras, ya, maka tekanan darahnya akan yang kedua yaitu resistensi ventricular. Ini adalah pembuluh darah kita yang mempunyai kemampuan bisa menembak dan menembak. Tapi karena suatu kondisi, misalnya terjadi aterosklerosis, maka sebelumnya pemanasan pembuluh darah, sehingga kemampuannya dalam dilatasi atau menembak itu juga terbatas. Bahkan memburuk, tidak bisa lagi dia dilatasi dengan baik. Akibatnya seperti selang. Kalau kita pencet selangnya, atau dibandingkan dengan analoginya, contoh selang yang bisa melebar, pengertian selang yang kalau diputar kerannya selangnya akan melebar. Nah itu ada pembuluh darahnya. Tentu kalau dia melebar, aliran darah yang lewat akan lebih lancar. Tapi kalau selangnya keras, tidak bisa melebar, diputar keras, aliran arus kuat, maka tekanan pada dinding ini juga akan semakin besar. Sehingga pembuluh darah di sini ini mempunyai regulasi yang sangat mempengaruhi pada tekanan darah. Oke, dari sini paham? Paham semua? Paham. Kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke terapi hipertensi dengan komplikasi lain. Contohnya di sini ada heart failure. Apa itu heart failure? Gagal jantung. Untuk pasien ini, maka ACI ini adalah pilihan untuk pasien tersebut. Yang mana penggunaan ACI pada pasien hipertensi dengan komplikasi gagal jantung itu dapat menurunkan mortalitas dan morbiditas. Kemudian diuretik juga salah satu opsi pilihan untuk mengurangi udem atau pembengkakan yang berlebihan dari cairan. Nah, kemudian beta blocker juga bisa digunakan. Namun hati-hati pada saat kondisi akut heart failure, beta blocker ini dapat menginduksi eksaserbasi. Jadi tidak digunakan pada pasien yang pada kondisi akut. Kemudian jika ACI tidak bisa digunakan, maka bisa diberikan terapi ARB. Kemudian postmyocardial infarction, di sini bisa digunakan beta blocker, ACI dan MTN. Kemudian high coronary artery disease bisa digunakan di sini beta blocker, long acting CCB. Untuk diabetes mellitus bisa digunakan ACI dan ARB karena dia dapat menurunkan resiko kardiovaskular serta menurunkan progresivitas pada disfungsi ginjal. Kemudian ACI dan ARB ternyata juga mempunyai efek lain, efek sinergisme lain. Dia dapat meningkatkan sensitivitas dari insulin. Kemudian dapat dikombinasikan dengan diuretik. Kemudian dapat juga digunakan beta blocker, CCB, diltiazem dan verapamil. Ini dihidroperidin atau non-dihidroperidin. CCB, ketahuannya diltiazem dan verapamil. Non-dihidroperidin. Kalau yang dihidroperidin apa contohnya? Sintitin, amlodipin, betadine, carnitine, thyroid. Nah, untuk CKD, terapi diuretik dapat digunakan bila clearance creatinine
kurang dari 30 mili per menit. Kalau pada kondisi dengan clearance kreatinine kurang dari 30 mili per menit, maka apa yang dilakukan dari furosemid? Kenapa furosemid yang direkomendasi? Karena furosemid merupakan diuretik kuat, sedangkan pasien dengan clearance kreatinine kurang dari 30 mili per menit itu kondisi ginjalnya sudah sehingga diperlukan diuretik yang kuat yang untuk bisa mengurangi dalam hal ini pada pasien PAD ini lebih efektif. Untuk hipertensi pada usia lanjut bisa digunakan tiazida, kemudian diuretik dengan ACI. Nah, goal atau targetnya teman-teman udah lihat di awal berdasarkan usia. Ini sama seperti pasien dewasa, namun dosis di edemanya masih ada, sesaknya dulu. Antaranya dihentikan secara perilakunya tetap dulu. Oke, hari berikutnya lagi kondisi klinis pasien tekanan darah 140% dulu. Edemanya masih ada, namun sudah berkurang, sesaknya sudah banyak berkurang, tapi ada. Hari berikutnya kondisi klinis pasien seterusnya. Nah, kemudian dilihat hasil tubuhnya, ya, serum kreatinine dan GDP masih relatif tinggi. Terapi yang diberikan furosemid berubah kasus ulang. Kemudian berikutnya kondisi klinis tekanan darah dan menurun baik. Kemudian waktu yang diberikan pada saat keluar rumah sakit, ISDN, maksatan, seberapa lama furosemid, akan bos berbeda dan Oke, ini hasil data laboratorium sudah saya share juga sebelumnya. Kemudian profil terapinya. Oke. Sekarang silakan teman-teman melakukan assessment pada kondisi pasien tersebut ya, berdasarkan tata laksana terapi. Oke, saya berikan waktu, silakan teman-teman mulai berdiskusi. Sudah selesai teman-teman? Sudah? Ya. Assessment pertama untuk diagnosa atau problem medik sesak napas. Oke, kelompok 1. Bagaimana pendapat Anda hasil kelas atau analisis dari kasus tersebut untuk sesak napas? Berarti terapi dilanjutkan? Ya, dilanjutkan. Ada pendapat lain? Apakah sama setuju terapi untuk obat ini dilanjutkan? Setuju. Sama ya? Ya, benar. Ya, jadi terapinya. Oke. Masih kelompok 1. Kalau untuk terapi hipertensinya berdasarkan terapinya bagaimana hasil analisis Anda?
Ini bisa dilihat dari kontrol tekanan darah yang semakin baik pada saat terapi. Dari hari pertama diberikan terapi hipertensi dan beberapa lain yang bahkan sampai mencapai angka 110 sistoliknya. Jadi untuk terapi hipertensi ini dengan obat diabetes, insulin dan obat. Oke, silakan. Untuk diabetes dan diabetes itu tadinya dengan insulin aktif, analisisnya bisa dengan kombinasi insulin aktif dengan non-kolik dan juga glukobai untuk mengontrol kadar gula darah pasien. Kemudian juga bisa dengan terapi Nanomix 30 dan terapi insulin. Nanomix ini merupakan preventif insulin yang digunakan untuk menjaga kadar gula darah. Kemudian juga terapinya bisa dengan glukobai, di mana analisisnya itu merupakan OAD golongan penghambat alpha glukosidase, dan juga glukobai ini merupakan penghambat konvertif enzim-enzim pada usus halus seperti latase, isomatase, sukrase, dan glucoamilase, sehingga pemikiran sukrase dan karbohidrat kompleks tertunda yang dapat menghambat peningkatan kadar gula darah postprandial. Oke, menurut Romo Anda bagaimana terapinya? Apakah sudah tepat atau belum? Kalau kita lihat dari hasil penelitian Sudah tepat, Pak. sudah tepat. Sudah. Menghambat langsung antara angiotensin 2 dan reseptornya sehingga tekanan darah menurun, atau obat ACI dia mencegah pembentukan angiotensin 2 dari angiotensin 1 melalui AC. Jadi ini berada pada satu jalur, sehingga penggunaan bersama atau kombinasi dari obat ACI ARB ini kurang efektif jika dibandingkan dikombinasikan dengan obat lain yang mempunyai jalur yang berbeda untuk penurunan tekanan darah, misalnya obat golongan beta. Sehingga teman-teman pasti akan menemukan pada referensinya penggunaan ARB atau ACI. Jadi akan memilih antara ACI atau ARB, tidak dikombinasikan langsung keduanya. Karena tadi kalau efektif itu digunakan dengan golongan yang lain, ada jalur seperti itu. Jelas? Oke. Ada lagi? Yang tepat tidak habis. Kalau tidak ada lagi, saya akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih perhatian teman-teman. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya bersama.